Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sasa Claudia sebagai anggota dari kelompok A4, K3, dan pasien safety. Kami dari kelompok A4 ingin membuat video pembelajaran tentang kesiapsiagaan kebakaran dan ledakan di laboratorium. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk mengenalkan berbagai alat keselamatan kerja yang digunakan saat terjadi keadaan darurat, kebakaran, atau ledakan di laboratorium, serta memahami fungsi dan cara penggunaannya. Apa aja sih yang perlu kita ketahui? Tonton videonya ya. Yang pertama adalah APAR, alat pemadam api ringan. Apa sih APAR ini? APAR adalah tabung berisi bahan pemadam api seperti CO2 atau dry chemical powder yang digunakan untuk memadamkan api kecil sebelum membesar. Gimana sih cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu yang pertama, tarik pin pengaman. Yang kedua, arahkan nozzle ke sumber api. Yang ketiga, tekan tuas dan semprotkan dengan gerakan menyapu dari sisi ke sisi. Fungsinya adalah memadamkan api tahap awal sehingga tidak menyebar luas. Yang kedua adalah fire blanket. Fire blanket atau selimut api adalah kain tahan api yang digunakan untuk memadamkan api pada tubuh manusia atau benda kecil. Yang ketiga adalah hidran kebakaran. Hidran kebakaran terhubung dengan sistem air bertekanan yang biasanya dipakai oleh petugas pemadam kebakaran. Tetapi di laboratorium besar bisa digunakan saat api cukup besar. Cara penggunaannya yaitu dengan membuka katup, menghubungkan selang, lalu mengarahkan semprotan air ke sumber api. Yang keempat yaitu smoke detector. Smoke detector berfungsi mendeteksi asap sebagai tanda awal kebakaran. Alat ini bekerja otomatis, biasanya dipasang di langit-langit ruangan dan akan mengirim sinyal ke alarm kebakaran. Yang kelima ada alarm kebakaran. Alarm kebakaran mengeluarkan suara keras atau lampu strobo untuk memperingatkan bahwa orang di sekitar bahwa ada bahaya kebakaran. Fungsinya memberi tanda evakuasi untuk segera keluar. Yang keenam yaitu sprinkler otomatis. Sprinkler otomatis akan aktif ketika suhu ruangan mencapai titik tertentu. Air akan keluar secara otomatis dan menyebar ke area kebakaran, membantu mencegah api meluas. Yang ketujuh ada kotak P3K. Kotak P3K itu berisi obat-obatan untuk menolong pertolongan pertama dan untuk menangani luka bakar atau ledakan. Isi dari kotak P3K adalah yang pertama ada cairan selin. Cairan selin itu untuk membersihkan luka bakar ringan. Yang kedua ada kasa non-adhesif agar luka tidak lengket. Dan yang terakhir ada perban untuk menutup luka. Cara penggunaannya yang pertama bersihkan luka dengan cairan selin. Dan yang kedua tutup dengan kasa non-adhesif. Dan yang terakhir balut luka dengan perban agak longgar. Ingat, P3K hanya untuk pertolongan pertama sebelum dibawa lari ke medis. Ada emergency shower and a wash station. Alat ini digunakan bila tubuh atau mata terkena bahan kimia berbahaya. Cara penggunaannya yang pertama yaitu tarik tuas shower untuk membasahi seluruh tubuh. Gunakan e-wash dengan menekan tuas dan mengarahkan aliran ke mata selama minimal 15 menit. Yang kesembilan, lemari penyimpanan bahan kimia tahan api. Lemari khusus ini digunakan untuk menyimpan bahan kimia mudah terbakar. Fungsinya adalah mencegah bahan kimia menjadi sumber penyebaran api saat kebakaran. Yang ke-10 yaitu APD atau alat pelindung diri. APD meliputi jas laboratorium tahan api, pelindung wajah, dan sarung tangan tahan panas. Fungsinya untuk melindungi tubuh peneliti agar tidak langsung terkena api atau panas yang ekstrim saat keadaan darurat.
Sebagai kesimpulan, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran dan ledakan di laboratorium adalah hal yang sangat penting.